Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabat hikayah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini masih bisa menyapa kembali para sahabat hikayah yang dirahmati Allah. Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah dan ma'unah, dan selalu diberi kelancaran rezeki halalan thayyiban, amin Allahumma amin. Para sahabat hikayah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan bercerita, yang mana cerita ini, hikayah ini berkaitan dengan betapa pentingnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat hikayah yang dirahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dikisahkan bahwasanya lamma qarubat wafatu Ustazi Abi Mansur Al-Maturidi rahimahullahu taala, wa kana yawma idzin ibna thamanina sanatan, famarida syaikhu fa amara Aba Mansur ayyatluba abdan bimithlihi sinnan wa yashtariyahu wa yu'tiqahu anhu. Dikisahkan bahwasanya ketika guru daripada Syekh Abu Mansur Al-Maturidi itu sakit, yang mana beliau itu adalah guru yang sudah berusia 80 tahun, sudah tidak muda lagi, sudah 80 tahun, sudah menjadi termasuk sesepuh. Ketika beliau itu sudah sakit, beliau itu berpesan kepada muridnya, memerintah kepada muridnya, yaitu Abu Mansur Al-Maturidi, untuk mencari budak yang mana budak itu harus sama usianya dengan gurunya. Harus mencari budak yang usianya sudah 80 tahun dan disuruh mencari kemana saja, yang penting menemukan budak yang usianya sudah 80 tahun. Ketika nanti sudah menemukan budak yang dicari oleh gurunya, Abu Mansur ini bukan disuruh dibawa pulang, tetapi disuruh untuk membelinya. Sesudah membelinya nanti disuruh untuk dimerdekakan, disuruh untuk membebaskannya. Dikarenakan Abu Mansur Al-Maturidi ini adalah seorang murid yang sam'an wa ta'an kepada gurunya, akhirnya beliau berangkat menjalankan tugas daripada gurunya tersebut. Fatalaba Abu Mansur Al-Maturidi fama wajada mithla hadzal abda, faqalu kaifa tajidu abdan ibna thamanina sanah wa huwa yabqa ala riqih wa lam yu'tik. Berangkatlah Abu Mansur Al-Maturidi ini mencari budak ke suatu daerah yang mana di situ terdapat budak. Setelah menempuh perjalanan ke mana tempat yang akan dia tuju, akhirnya beliau bertanya kepada masyarakat yang ada di sana. Wahai masyarakat, apakah di sini ada budak yang sudah berusia 80 tahun? Nah, beliau bertanya seperti itu. Akhirnya jawaban daripada masyarakat, kamu mencari budak yang sudah usia 80 tahun itu tidak akan ada, tidak akan kamu temukan. Karena budak yang sudah usia segitu itu sudah rata-rata sudah dimerdekakan semua oleh sayyidnya, sudah tidak kuat untuk bekerja untuk sayyidnya. Makanya kalau sudah tua, budak itu rata-rata dimerdekakan oleh sayyidnya. Akhirnya karena seperti itu, akhirnya Abu Mansur pergi lagi ke suatu daerah lagi,
mencari budak. Siapa tahu di sana ada budak lagi. Ternyata ketika berpindah tempat, Abu Mansur itu tetap tidak menemukan budak yang dia cari. Jawabannya pun sama. Orang-orang yang ditanyakan itu jawabannya sama. Tidak akan kamu menemukan budak yang sudah usia 80 tahun. Nah, akhirnya pindah lagi, cari lagi. Cari sampai beberapa tempat dan jawabannya sama. Rata-rata menjawab, tidak akan kamu temukan budak yang sudah usia 80 tahun. Dikarenakan yaitu tadi, budak kalau sudah tua itu tidak akan membawa keuntungan kepada sayyidnya, yang ada malah memberi beban kepada sayyidnya. Mau dibuat kerja ya tidak bisa, disuruh ngangkat yang berat-berat sudah tidak bisa, disuruh bekerja lambat. Akhirnya kan gak ada yang mau budak yang sudah tua itu, tidak ada. Rata-rata sudah tua ya dimerdekakan oleh sayyidnya. Dikarenakan sudah beberapa kali seperti itu, akhirnya Abu Mansur itu pulang kembali ke dalam gurunya. Setelah pulang, akhirnya beliau itu menyampaikan apa yang dia temui di perjalanan dan menyampaikan kepada gurunya, bercerita dari awal sampai akhir. Dan ketika itu gurunya mendengarkan ceritanya muridnya, gimana perjalanan kamu ya Abu Mansur, apa sudah menemukan budak yang saya perintahkan? Maaf guru, selama saya dalam masa pencarian tidak ada budak yang sudah usia 80 tahun. Rata-rata kalau sudah usia 80 tahun itu semuanya sudah dimerdekakan oleh sayyidnya. Para sahabat hikayah yang dirahmati Allah, setelah gurunya mendengarkan semua cerita yang disampaikan oleh muridnya, akhirnya seketika itu juga gurunya ini langsung bersujud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam sujudnya beliau berkata seperti ini, Ilahi annal makhluqa la yahtamilu karamuhu idza balagha abduhu 80 sanah bi ayyabqa ala rikih bal yu'tihu. Ya Allah, ya Tuhanku, di muka bumi ini tidak ada seorang sayyid yang mau menerima budak yang sudah usia 80 tahun. Artinya rata-rata para sayyid yang mempunyai budak itu akan memerdekakan budaknya ketika budaknya itu sudah lanjut usia. Dan sekarang ini saya ini sudah usia 80 tahun ya Allah. Bagaimana mungkin Tuhan tidak mau mengampuniku sedangkan saya ini sudah usia 80 tahun? Bagaimana mungkin Tuhan tidak mau membebaskanku dari siksaan api neraka sedangkan saya ini sudah tua ya Allah. Wa anta karimun jawadun azimun ghafur, sedangkan saya tahu bahwasanya Tuhan ya Allah, bahwasanya kamu ya Allah adalah zat yang maha pemaaf, maha pengasih, lagi maha penyayang ya Allah. Akhirnya kan dikarenakan seperti itu para sahabat hikayah, dikarenakan munajatnya guru daripada Abu Mansur Al-Maturidi ini begitu indah, yang sungguh-sungguh kepada Allah, akhirnya fa'ataqahullahu ta'ala bihusni munajatihi. Dikarenakan seperti itulah akhirnya Allah memerdekakan guru daripada Abu Mansur Al-Maturidi ini, dikarenakan bermunajat yang seperti itu. Akhirnya dibebaskan dari api neraka. Kalau sudah bebas dari api neraka, berarti orang itu akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat hikayah yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya, kita bisa ambil hikmah bahwasanya kita itu harus selalu
berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita tidak pernah mengingat kepada Allah, jangan sampai kita tidak meminta kepada Allah. Dikarenakan apa? Karena Allah itu sudah berfirman, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Para sahabat hidayah yang dirahmati Allah, beruntung sekali orang-orang yang setiap harinya selalu mengingat kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, lebih-lebih mau bangun di malam hari, mau bermunajat di malam hari, mau bersujud kepada Allah, meminta kepada Allah, menghaturkan apa saja yang dia minta, apa saja yang dia kehendaki. Dikarenakan pada waktu malam itulah waktu yang paling mustajabah untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat hidayah yang dirahmati Allah, semoga kita semua termasuk digolongkan orang-orang yang tidak lupa kepada Allah, selalu digolongkan kepada orang-orang yang selalu mendekat, selalu berdoa, selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hidup di dunia ini selalu diberi kemudahan, diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih nanti di dalam ketika berada di alam akhirat, kita selalu bisa dibebaskan dari api neraka. Amin Allahumma amin. Para sahabat hidayah yang dirahmati Allah, cukup sekian saja pada kesempatan kali ini. Ada benarnya itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya itu murni dari kewenangan al-fakir. Kurang lebihnya mohon maaf, beribu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.